Halo sahabat museum, selamat datang di pameran virtual senjata tradisional Nusa Tenggara Barat. Sahabat museum, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya. Berbagai macam budaya ada di Indonesia. Dan tentu saja senjata tradisional di Indonesia ada berbagai macam, termasuk yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat akan memamerkan senjata tradisional Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 53 buah senjata tradisional akan kami tampilkan. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki sekitar 400 lebih koleksi senjata tradisional dan 50% diantaranya atau 200-an dari koleksi senjata ini adalah koleksi keris. Oleh karena itulah pada pameran kali ini sebagian besar dari koleksi yang akan ditampilkan oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat adalah koleksi keris. Sahabat museum, inilah koleksi keris dari Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Keris merupakan senjata tikam yang hampir ada di seluruh Nusantara. Keris diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Merujuk proposal pengajuan keris ke UNESCO, setidaknya ada sekitar 15 wilayah pengusung keris yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, dan lain-lain. Bentuk keris, sebagaimana yang kita kenal sekarang, setidaknya telah mulai muncul pada abad 13 berdasarkan catatan Ma Huan, seorang musafir Cina yang telah berkunjung ke Majapahit. Meskipun begitu, secara prototipe, keris sudah tercatat ditemukan di beberapa candi, diantaranya pada relief Candi Borobudur, relief Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Jago, Candi Penataran, dan Candi Sukuh. Berdasarkan bukti-bukti ini, maka dapat diperkirakan keris sudah dikenal sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Budaya keris mencapai puncak kejayaannya pada masa Majapahit. Wilayah Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki dua lintasan yang dilalui budaya keris, yaitu lintasan utara dari Bugis yang masuk ke NTB bagian timur, sedangkan lintasan barat dari Bali masuk ke wilayah Lombok. Keris Lombok secara umum berukuran besar dan panjang, yakni antara 58 sampai dengan 71 cm, sedangkan keris Sumbawa berukuran besar dan pendek, yakni antara 34 sampai dengan 51 cm. Gaya keris yang ada di Lombok mirip dengan gaya keris Bali, sedangkan keris yang ada di Sumbawa, baik dari suku Samawa maupun yang ada di suku Mbojo, mirip dengan keris dari Sulawesi Selatan, khususnya dari Bugis. Hal yang paling menarik pada sebuah keris adalah motif yang indah pada bilahnya atau biasa disebut pamor. Pamor terjadi dengan adanya pencampuran logam baja dengan titanium atau nikel melalui teknik tempa yang berulang-ulang. Ada dua jenis pamor, yaitu pamor tiban dan pamor rekan. Pamor tiban yaitu pamor yang terbentuk tanpa sengaja pada bilah keris. Sedangkan pamor rekan adalah pamor yang motifnya direka terlebih dahulu pada bilah keris, kemudian baru ditempatkan besi pamor. Berbeda dengan di Jawa, tradisi pembuatan keris berpamor di wilayah Lombok dan Sumbawa sampai sekarang masih belum bisa dijumpai. Beberapa kelompok pandai besi baik di Lombok dan di Sumbawa masih mampu membuat bilah keris, tetapi tidak mampu membuat keris berpamor dengan cara kerja tradisional. Sebagai contoh, seorang pembuat keris di Gegutu yang ditemui oleh tim museum mampu membuat bilah keris dengan pamor, tetapi memakai teknologi modern, dan pamor yang dibuat sangat tipis karena kesulitan bahan logam pembuat pamor, yakni nikel dan titanium. Kembali lagi sahabat museum, seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi keris pada masyarakat Nusa Tenggara Barat tidak hanya untuk senjata tikam saja, tetapi keris digunakan dalam upacara perkawinan. Untuk perlengkapan busana adat, keris juga dipakai sebagai
sarana pengobatan oleh dukun atau belian. Untuk menjaga kehamilan dan kelahiran, keris diletakkan di bawah bantal ibu yang sedang mengandung dengan tujuan menjaga kehamilan. Sedangkan untuk kelahiran, biasanya keris disandingkan di dekat ibu yang akan melahirkan. Selain hal-hal tadi, pada perkembangannya, keris juga berfungsi sebagai hadiah yang diberikan turun-temurun, sebagai penanda strata sosial, sebagai cindera mata, dan juga dipakai untuk kelengkapan dalam mengucapkan sumpah atau ikrar. Sahabat museum, koleksi senjata tradisional selanjutnya yang ditampilkan oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat dalam pameran ini adalah golok. Golok merupakan pisau yang berukuran besar, biasa digunakan untuk alat kebutuhan sehari-hari, yakni untuk memotong semak dan dahan pohon. Pada golok yang berasal dari Lombok, biasanya gagang golok terbuat dari tanduk ukir berbentuk singa dengan detail ukiran yang indah. Sarung golok dibuat dari kayu yang sudah diukir dengan motif tradisional. Tampak sekilas mirip dengan pola ukiran tradisional Bali. Selanjutnya kita akan melihat senjata tradisional lain dari Nusa Tenggara Barat yang menjadi koleksi museum, yaitu pedang. Pedang oleh masyarakat Lombok sering disebut juga kelewang. Senjata ini dibuat sekitar tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi dan merupakan senjata tradisional pasukan khusus Kerajaan Lombok. Pasukan khusus pada masa Kerajaan Lombok kerap memakai pedang ini di bagian tubuh punggung belakang. Kelewang sendiri berbentuk bilah besi seperti bilah yang terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang meruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pedang ada yang memiliki pamor dan ada juga yang tidak. Warangka atau sarung dari kelewang ini terbuat dari kayu hitam. Kayu yang biasa dipakai untuk warangka ini biasanya berjenis kayu berora pelet yang memberi kesan tegas dan garang, namun masih bernuansa estetis dengan tambahan sedikit aksesoris. Sahabat museum, koleksi senjata tradisional selanjutnya adalah tombak. Tombak merupakan senjata tajam dan runcing bermata dua, bertangkai panjang untuk menusuk dari jarak dekat atau jauh. Tombak banyak ditemukan di seluruh peradaban dunia, terutama karena kemudahan pembuatannya dan biaya pembuatannya yang murah. Tombak sudah dibuat sejak zaman purba, tapi pada masa itu tentu masih sangat sederhana dengan mata tombak terbuat dari batu. Seiring berjalannya waktu, ketika manusia mulai mengenal logam, akhirnya mata tombak pun diganti terbuat dari logam. Di Indonesia sendiri, tombak menjadi senjata utama yang banyak digunakan oleh tentara-tentara tradisional Nusantara. Ini terutama karena kelangkaan besi dan logam lainnya di Indonesia, sehingga sulit untuk membuat pedang. Sahabat museum, ada satu lagi senjata tradisional dari Nusa Tenggara Barat, yaitu tulup. Nah, untuk tulup sendiri, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat pada kali ini menampilkan tombak tulup. Jadi ini adalah koleksi tombak yang pada bagian pegangannya itu bisa digunakan untuk tulup. Tulup sendiri merupakan senjata yang dipakai untuk berburu atau menyerang lawan dari jarak jauh. Dahulu, nenek moyang suku Sasak mengenal tulup sebagai senjata untuk berburu binatang di hutan, yakni kera dan babi yang hidup liar di hutan-hutan Lombok. Pemburu tradisional suku Sasak menganggap bahwa selain dijadikan senjata untuk berburu, tulup juga sudah dianggap keramat yang memiliki kekuatan magis. Pengsakralan pada tulup ini mereka aplikasikan dalam bentuk pemberian doa atau jampi-jampi sebagai permohonan agar menghasilkan banyak binatang buruan. Agar binatang cepat mati, biasanya pada ancar atau peluru tulup diolesi racun yang berasal dari getah pohon tatar. Getah ini sangat efektif untuk membunuh binatang. Misalnya kera bisa mati dalam waktu 15 sampai dengan 30 menit, sedangkan pada babi membutuhkan waktu kira-kira 2 hari untuk mati. Sahabat museum, demikianlah tadi tur kita di pameran tradisional senjata Nusa Tenggara Barat. Kita sudah melihat dari 53 koleksi yang ditampilkan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih sudah mengikuti tur kita dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk sahabat museum bisa menyaksikan pameran senjata tradisional Nusa Tenggara Barat ini di YouTube-nya Dikbud NTB. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pameran museum selanjutnya, Museum di Hatiku.